dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 27 ayat 4-6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Doa Pagi GKI Surya Utama. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar kami boleh memahami firman Tuhan dan juga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari surat Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat 21. Filipi pasal 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Seteru salib Kristus. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan kata seteru atau musuh, sebenarnya kita, manusia, tidak pernah bisa menjadi seteru Allah. Kenapa? Karena yang pertama, kata seteru itu mengandung makna dua pihak yang selevel. Misalnya, Yakub menjadi seteru Esau. Negara X adalah musuh negara Y. Terlepas dari mana yang lebih besar ya, negara X atau Y. Lalu manusia dengan Allah, ya nggak selevel. Lalu yang kedua, Allah tidak pernah memusuhi manusia. Bagaimana bisa Allah memusuhi ciptaannya sendiri? Yang ada adalah Allah mengasihi ciptaannya, bukan memusuhi.
jadi nggak bisa kita menjadi seteru Allah. Yang ada adalah kita yang memusuhi Allah. Kita yang menolak Kristus. Kita yang tidak mau melakukan firman Allah dan sebagainya. Jadi dalam arti itulah tema kita ya, menjadi seteru salib Kristus. Menjadi seteru Allah berarti kita yang memusuhi Allah. Kita yang melawan Allah. Kita yang menolak Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita belajar dari tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah memusuhi Allah. Lalu siapakah yang dimaksud Paulus sebagai seteru salib Kristus? Paulus dulu adalah seteru salib Kristus. Ia memusuhi orang-orang Kristen, menganiaya, membunuh, mengejar-ngejar, menghancurkan orang Kristen. Ia menjadi musuh utama orang-orang Kristen pada zaman itu. Nah, tetapi dalam perjalanannya mengejar orang-orang Kristen ini, ia berjumpa dengan Kristus. Dan akhirnya ia bertobat. Ia tidak lagi menjadi seteru, melainkan menjadi pengikut dan pekabar Injil Kristus. Di dalam surat ini, Paulus tidak berbicara tentang orang-orang yang bukan Kristen yang menganiaya orang Kristen, seperti dirinya dulu. Paulus berbicara tentang orang-orang Kristen yang seharusnya hidup memikul salib dan mengikut Kristus, tetapi justru hidup sebagai seteru salib Kristus. Secara spesifik, Paulus menuliskan 3 ciri orang yang menjadi seteru salib Kristus ini. Yang pertama, di dalam ayat 19 ya kita bisa melihat, yang pertama Tuhan mereka ialah perut mereka. Artinya orang yang mementingkan dirinya sendiri. Egois, hidup hanya untuk diri sendiri. Sementara salib justru adalah lambang dari seberangnya egois, yaitu kemurahan, kerendahan hati, rela berkorban, dan sebagainya. Jadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri disebut Paulus sebagai seteru salib Kristus. Ciri yang kedua dituliskan di ayat 19 juga, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Apa yang mereka anggap mulia adalah tindakan-tindakan yang menjauhkan dari firman Allah. Mereka justru bangga melakukan dosa dan hidup di dalamnya, menikmati dosanya. Misalnya, semakin banyak jumlah orang yang mereka sakiti, semakin bangga mereka. Semakin banyak korban yang jatuh, semakin merasa hebat. Semakin banyak jumlah uang yang dikorupsi, semakin bangga dan semakin besar senyum mereka. Kalau misalnya contoh ya anak sekolah, semakin hebat cara mengelabui guru supaya mereka bisa nyontek, semakin bangga mereka menceritakannya kepada teman-teman mereka. Sebaliknya, salib Kristus itu mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan menjauhkan. Ciri yang ketiga, saudara-saudara, dituliskan di situ, pikiran mereka tertuju pada perkara duniawi. Dalam tulisannya, Rasul Paulus memang sering membedakan hal-hal duniawi dan sorgawi. Keinginan daging dan keinginan roh. Sederhananya, perkara duniawi adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan hanya untuk memuaskan nafsu kedagingan atau duniawi kita, bukan untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ketiga hal ini sebenarnya saling terkait. Seteru salib adalah orang yang hidup
hanya untuk diri sendiri, menikmati keberdosaan, dan memuaskan keinginan duniawi. Di bagian awal, Paulus mengingatkan bahwa kesudahan mereka ialah kebinasaan, bukan keselamatan. Nah, saudara-saudara, lantas bagaimana supaya kita sebagai orang Kristen tidak menjadi seteru salib Kristus? Caranya, buat saya sebenarnya mudah sekali mengatakannya, yaitu kebalikan dari 3 hal tadi. Tetapi melakukannya, itu merupakan pergumulan yang panjang, pergumulan sepanjang hidup kita sebagai orang Kristen dengan segala jatuh bangunnya kita dalam iman kita. 3 hal yang membuat kita menjadi sahabat Kristus, bukan seteru. Yang pertama, hidup untuk Kristus, bukan untuk diri sendiri. Seperti Paulus yang dituliskannya di pasal pertama surat Filipi ini, baginya hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi, sahabat Kristus adalah hidup untuk Kristus. Yang kedua, menjadikan kasih dan anugerah di dalam Kristus sebagai kemuliaan kita, bukan keberdosaan. Yang membanggakan adalah kasih Tuhan yang kita terima sebagai anugerah, kekuatan dari Allah yang memampukan kita untuk hidup di dalam damai, di dalam sukacita. Itu yang membanggakan kita. Yang ketiga, tetap memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang akan membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, Allah tidak pernah memusuhi kita. Jadi kalau kita merasa selama ini sudah menjadi seteru Allah, ingatlah bahwa Allah selalu mengasihi kita, bukan memusuhi. Kristus selalu menunggu kita berubah dari seteru menjadi sahabatnya, dari musuh menjadi pengikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ajar kami untuk kami tidak menjadi seteru salib Kristus, melainkan kami menjadi para pengikut Kristus yang taat, yang senantiasa melakukan firman Tuhan, yang selalu setia memikul salib dan mengikut Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan kehidupan mereka. Kami mendoakan mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan, dan kekuatan untuk kembali menjalani kehidupan, menjalani aktivitas mereka dengan tubuh yang sehat. Kami mendoakan mereka yang bergumul dengan pasangan hidup, baik mereka yang tengah mencari pasangan hidup mereka, maupun juga yang tengah membangun relasi dengan pasangan mereka. Kami mendoakan masyarakat Indonesia, ya Tuhan, agar kami senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan tempat kami tinggal, tidak membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan banjir, ataupun juga kami menjaga agar bumi tetap nyaman untuk ditinggali. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk kondisi
keamanan dunia yang kini tengah dilanda peperangan. Kami mendoakan para pengungsi di Ukraina. Kiranya Tuhan melindungi mereka. Kami mendoakan mereka yang kehilangan anggota keluarga akibat korban peperangan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.